Halo Bapak Ibu calon DYS yang saya hormati. Di video bagian yang ketiga ini, kita akan mendengarkan penjelasan tentang penilaian portofolio dosen yang terdiri dari alur spesifikasi, penetapan DYS, penilaian persepsional, penyusunan dokumen PDD UKT PT, dan penilaian eksternal. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita akan mencoba melihat untuk bagian penilaian portofolio dosen yang melingkupi alur sertifikasi, kemudian penetapan DIS, penilaian persepsional, kemudian penyusunan dokumen PDD UKT PT, dan penilaian eksternal. Alur sertifikasi ini Bapak Ibu, sebagai calon DIS tadi, Bapak Ibu semuanya dosen harus menyusun portofolio bagian yang pertama, ya. Jadi ada 8 data dan dokumen yang Bapak Ibu harus lengkapi, baik itu nanti akan diambil oleh sistem Serdus secara otomatis, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengisi untuk di bagian Serdusnya nanti. Jadi ketika riwayat pendidikan, riwayat misalnya pengajaran, dan sebagainya sudah dilaporkan oleh perguruan tinggi, maka otomatis akan masuk ke dalam sistem itu. Nah, kemudian kita akan melihat dari data dan dokumen itu di bagian portofolio 1 sampai dengan 8, apakah sudah memenuhi syarat itu. Jika sudah memenuhi, maka akan diminta calon-calon DIS itu ditetapkan sebagai DIS dan diminta untuk melengkapi portofolio bagian kedua, yaitu menyusun dokumen PDD UKT-PT. Nah, ini harus dihafalkan ya. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dan dilakukan penilaian persepsional oleh PTU, ya, oleh PSD PTU. Kemudian dari jika duanya ini sudah portofolio kedua ini sudah lengkap, maka dapat diajukan ke penilaian eksternal, ya, oleh PTU. Ketika penilaian akhir itu ada penilaian dokumen PDD UKT-PT oleh asesor di PTPS, kemudian perhitungan atau penghitungan NAP, nilai akhir portofolio namanya ini. Nilai akhir portofolio akan dihitung, kemudian akan ditetapkan kelulusan dari DS. Dan berikutnya lah penerbitan serdik bagi DSN yang lulus. Ini adalah 3 bagian utama dari alur sertifikasi secara sederhana, sangat sederhana, dibandingkan dengan alur sertifikasi yang dahulu dengan menggunakan sistem manual ya, dengan menggunakan kertas, ataupun ketika kita menggunakan konsep D1 sampai dengan D5. Seperti itu. Kemudian dari calon DIS, penetapan calon DIS menjadi DIS, apa saja yang dilihat, ya? Apa saja yang dilihat? Tentu dokumen data-data NIDN, kemudian dokumen ijazah, SK jabatan fungsional, SK pangkat golongan ruang, ya, atau inpassingnya, itu harus sudah tersedia di sister. Jadi silakan Bapak Ibu perguruan tinggi, PSD PTU ataupun bagian kepegawaian, dan Bapak Ibu sendiri silakan segera melengkapi data-data itu di sister. Kemudian dilakukan validasi oleh pihak atau unit yang berwenang. Baru data itu akan bisa digunakan oleh Cerdos. Termasuk juga pemenuhan syarat masa kerja sebagai dosen. Di perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen sampai dengan 1 Januari tahun pelaksanaan Cerdos. Ini juga nggak usah ributkan, karena sister nanti akan menghitung secara otomatis, akan melihat datanya secara otomatis. Bapak Ibu nggak perlu menghitung-hitung kan. Ini akan diambil secara otomatis dari riwayat Bapak Ibu di perolehan jabatan fungsional di sisternya. TMT-nya ada, nanti akan dilihat di sana. Seperti itu. Berikutnya adalah untuk BKD seperti yang kami sampaikan, dokumen BKD itu harus statusnya memenuhi Bapak Ibu.
dalam 2 tahun berturut-turut dan telah disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi ingat Bapak Ibu, laporan kinerja dosennya itu adalah memenuhi dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. Bukan rekapitulasi penilaian, bukan, tetapi lah dokumen laporan penilaiannya ya, laporan kinerjanya. Itu yang diinginkan. Nah, ini Bapak Ibu yang baru, nilai ambang untuk TKDA itu adalah sama dengan atau lebih besar dari 530. Mengapa muncul 530? Ini sudah berdasarkan analisis yang mendalam dari rata-rata perolehan TKDA DYS tahun 2019-2020 ini ditetapkan ada skor ambang batasnya adalah 530. Ya, 530. Kemudian untuk TKBI-nya, kemampuan bahasa Inggrisnya itu adalah sama atau lebih besar dari 477. 477 untuk TOEFL jenis ITP, PBT dan LPDT ya. Kemudian 153 untuk TOEFL jenis CBT dan 53 untuk TOEFL jenis IBT. Atau skor 5,0 untuk IELTS. Nah, ini ambang batas TKDA dan TKBI-nya. Nah, nilai ambang batas yang lain untuk TKBI, misalnya untuk TEFLIN dari TEFLIN ya, TOEFL dari TEFLIN, kemudian lembaga unit bahasa yang nanti akan ditentukan oleh kementerian, itu nanti harus dapat dikonversikan kesetaraannya ke dalam skor TOEFL ataupun IELTS seperti itu. Jadi nanti kementerian akan mengatur dari bagaimana penyelenggara, siapa penyelenggara tes yang akan diakui. Tapi nanti Bapak Ibu harus melihat apakah TOEFL-nya itu lebih besar atau sama dengan 47 untuk dapat lolos, TKDA-nya adalah 530 seperti itu. Berikutnya adalah pemenuhan dokumen portofolio dosen untuk sertifikat pekerti AA. Ini tidak harus dua-duanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki pekerti boleh, dokumen sertifikat pekerti boleh, atau memiliki sertifikat AA juga boleh, applied approach-nya itu boleh digunakan. Tetapi dari perguruan tinggi pelaksana atau penyelenggara program pekerti AA yang diakui Kemdikbud. Ini DYS juga wajib untuk mengunggahnya di Sister seperti itu. Nah, ini yang paling penting, yang bagian terakhir ini ya Bapak Ibu. Data dokumennya harus benar, tidak boleh ada pemalsuan. Nah, misalnya dokumen sertifikat tes kemampuan bahasa Inggris misalnya palsu atau memalsukan atau ada joki dan sebagainya, ditemukan bukti bahwa itu terjadi keadaan atau kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka PSD Sedot Kemdikbud dapat memberikan penilaian F. Ya, F itu kalau dulu K, kiamat. Nah, sekarang penilaiannya F. Fatal, fraud, atau mungkin fail. Ya. Dan DYS tidak memenuhi syarat, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Ini seperti itu. Dari awal sudah kita sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting seperti itu dalam pemenuhan portofolio bagian 1. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bagi calon DYS yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai DYS, nah, tentu dengan melihat kuota, maka DYS itu wajib melengkapi portofolionya. Ini bagian kedua, apa saja tadi yang nomor 9 dan 10, yaitu dokumen pernyataan di dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT, dan penilaian persepsional oleh penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD PTU. Seperti itu. Jadi mereka wajib menyusun itu. Kalau mereka sudah menjadi DYS tapi enggak menyusun, ya mereka tentu tidak akan lanjut proses sertifikasinya.
Seperti itu. Ini penilaian persepsionalnya secara substansi tidak berbeda dengan penilaian persepsional pada tahun sebelumnya. Tetap penilainya ada 5 orang untuk mahasiswa, 3 orang dosen sejawat, 1 orang adsan langsung, dan 1 orang DIS itu sendiri. Sama dengan yang lalu. Nah, perbedaannya adalah penilai persepsional itu baru dapat bekerja manakala dosen yang disertifikasi atau DS sudah mengunggah dan memvalidasi portofolionya untuk PDD UKT-PT itu. Jadi kalau belum membuat video atau dokumen PDD UKT-PT, maka penilaian persepsional belum dapat dilakukan. Jadi penilai persepsional bisa melihat itu transparannya seperti itu. Ya, jadi nanti melihat membuat PDD UKT-PT baru akan dilakukan penilaian persepsional oleh penilai persepsional itu. Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsional untuk DIS apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh DIS. Jadi misalnya pernah mengikuti 1 kali, 2 kali, 3 kali, untuk perkuliahan mata kuliah itu boleh menjadi penilai. Tapi kalau mahasiswanya belum pernah mengikuti kuliahnya si dosen itu, ya tentu tidak boleh menjadi penilai persepsional. Kemudian yang berikutnya adalah penilai persepsional dan unsur sejawat adalah dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan DIS pada perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau belum pernah kenal, belum pernah berinteraksi langsung dengan dosen, ya tentu tidak boleh menjadi penilai persepsional. Ini rambu-rambu untuk penilaian persepsionalnya seperti itu. Berikutnya bahwa PSDPTU wajib bertanggung jawab dalam mengelola proses penilaian persepsional. Jadi harus memberikan penilai persepsional kepada orang yang berhak. Ya, jadi kalau mahasiswa ya mahasiswa benar. Kita sampaikan bahwa kejujuran itu sangat penting seperti itu dalam pemenuhan portofolio bagian 1. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bagi calon DIS yang memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai DIS, nah, tentu dengan melihat kuota, maka DIS itu wajib melengkapi portofolionya. Ini bagian kedua, apa saja tadi yang nomor 9 dan 10, yaitu dokumen pernyataan di dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT, dan penilaian persepsional oleh penilai persepsional yang ditugaskan oleh PSD-PTU. Seperti itu. Jadi mereka wajib menyusun itu. Kalau mereka sudah menjadi DIS tapi enggak menyusun, ya mereka tentu tidak akan lanjut proses sertifikasinya. Seperti itu. Ini penilaian persepsionalnya secara substansi tidak berbeda dengan penilaian persepsional pada tahun sebelumnya. Tetap penilainya ada 5 orang untuk mahasiswa, 3 orang dosen sejawat, 1 orang adsan langsung, dan 1 orang DIS itu sendiri. Sama dengan yang lalu. Nah, perbedaannya adalah penilai persepsional itu baru dapat bekerja manakala dosen yang disertifikasi atau DIS sudah mengunggah dan memvalidasi portofolionya untuk PDD UKT-PT itu. Jadi kalau belum membuat video atau dokumen PDD UKT-PT, maka penilaian persepsional belum dapat dilakukan. Jadi penilai persepsional bisa melihat itu transparannya seperti itu. Ya, jadi nanti membuat PDD UKT-PT baru akan dilakukan penilaian persepsional oleh penilai persepsional itu. Mahasiswa dapat ditugasi menjadi penilai persepsional untuk DIS apabila mereka telah selesai mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh DIS. Jadi misalnya
pernah mengikuti 1 kali, 2 kali, 3 kali, untuk perkuliahan mata kuliah itu boleh menjadi penilai. Tapi kalau mahasiswanya belum pernah mengikuti kuliahnya si dosen itu, ya tentu tidak boleh menjadi penilai persepsional. Kemudian yang berikutnya adalah penilai persepsional dari unsur sejawat adalah dosen yang telah mengenal dan berinteraksi langsung dengan DIS pada perguruan tinggi yang sama. Jadi kalau belum pernah kenal, belum pernah berinteraksi langsung dengan dosen, ya tentu tidak boleh menjadi penilai persepsional. Ini rambu-rambu untuk penilaian persepsionalnya seperti itu. Berikutnya bahwa PSDPTU wajib bertanggung jawab dalam mengelola proses penilaian persepsional. Jadi harus memberikan penilai persepsional kepada orang yang berhak, ya. Jadi kalau mahasiswa, ya mahasiswa beneran, ya. Dosen sejawat juga dosen sejawat yang beneran, seperti itu. Ini yang wajib dilakukan oleh PSDPTU. Kemudian ada perubahan di instrumen penilaian persepsional, nanti kita pada saatnya akan kita share penilaian persepsional instrumennya ini. Di penilai mahasiswa, dosen sejawat, atasan, dan DDS akan mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, lebih sederhana, lebih simpel, butir pertanyaan di instrumen penilaian ini juga akan lebih sedikit dibanding dengan yang lampau. Nah, sama dengan proses penilaian persepsional pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa dosen yang sedang tugas belajar itu tidak memerlukan penilaian persepsional dari unsur mahasiswa dan diberikan rata skornya 4,0. Ini sama dengan tahun-tahun yang lalu seperti itu. Kemudian tata caranya sama dengan tahun yang lalu, instrumennya juga formatnya sama, hanya beda butir pernyataan atau butir instrumennya akan ada berbeda. Masih menggunakan semantik diferensial. Kemudian nilainya 1 sampai 7 dari negatif ke positifnya seperti itu. Kemudian skor komponen kompetensi dan total instrumen dijumlahkan dari setiap skor butir. Jadi masing-masing butir tidak memiliki bobot yang berbeda. Jadi bobotnya adalah sama. Nah, penghitungan rata komponen dan total instrumen juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk komponen kompetensi dari mahasiswa, jadi ada komponen pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sosial itu sama, perhitungannya juga sama seperti tahun-tahun yang lalu, seperti itu. Perhitungan total atau rata total instrumen juga sama dengan yang lalu. Kita sebut sebagai namanya nilai persepsional DIS atau disingkat dengan NPD, ya, nilai persepsional DIS. Itu adalah rata dari masing-masing rata dari mahasiswa, sejawat, atasan, dan DIS dibagi dengan 4. Itu adalah NPD atau nilai persepsional DIS atau dulu disebut namanya rata total instrumen persepsional, juga sama seperti itu. Nah, bagaimana untuk kelulusan penilaian persepsional? Tadi disampaikan bahwa calon DIS yang lulus penilaian persepsional dan telah mengunggah dokumen PDD UKT-PT itu nanti dia berhak untuk diajukan penilaian eksternal. Kriteria lulus penilaian persepsional ada ini ya. Yang pertama adalah rata masing-masing komponen kompetensi lebih besar dari 4. Lebih besar, bukan sama dengan ya, lebih besar dari 4,0. Kemudian rata total instrumen atau namanya nilai persepsional DIS lebih besar dari 4,5. Ya, ini yang menjadi kriteria kelulusan penilaian persepsional. Sekali lagi disampaikan bahwa jika dalam penilaian persepsional terbukti dilakukan tidak sesuai dengan aturan, misalnya ya, harusnya yang menilai mahasiswa, ternyata yang melakukan itu adalah 1 orang misalnya. Nah,
akan ketahuan Bapak Ibu. Nah, ini akan langsung diberikan fraud ya, atau fail atau fraud di sini, atau fatal dalam dulu K, kiamat. Maka mohon pastikan PSD PTU nantinya bekerja sesuai dengan aturan bahwa penilai persepsional adalah pihak yang sebenarnya, atau orang-orang atau mereka yang memang benar-benar ditugasi, seperti itu. Ini yang harus dipastikan oleh PSD PTU-nya, seperti itu. Nah, dalam tahap ketiga kita akan ada namanya penilaian akhir portofolio. Penilaian akhir portofolio dosen itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah penilaian atas kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi DS yang telah dilakukan. Ini diwujudkan dalam penilaian untuk perolehan jabatan fungsional. Ini adalah ijazah terakhir, kualifikasi akademik adalah ijazah terakhir, ijazah tertinggi ya. Kemudian unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi DS yang telah dilakukan itu dibuktikannya adalah dengan perolehan jabatan fungsional. Berikutnya adalah penilaian persepsional. Tadi sudah saya jelaskan. Yang berikutnya adalah penilaian terhadap dokumen pernyataan diri dosen tentang kontribusi DS dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi ada 3 ini untuk unsur dari penilaian akhir portofolio. Apa saja kita lihat. Nah, ini untuk penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma itu di unsurnya ada unsur jabatan fungsional, ini sebagai unjuk kerja Tridharma yang pernah dilakukan dengan jabatan fungsional yang pernah diperoleh, dan kualifikasi akademik itu ditunjukkan dengan pendidikan tertinggi, ya, pendidikan tertinggi. Nah, ini misalnya untuk asisten ahli S2 itu 4 atau setara ya. Bisa S2 terapan ya, bukan hanya magister, tapi magister terapan misalnya boleh 4. Doktor atau doktor terapan itu 5. Lektor S2 5. Lektor S3 6. Lektor kepala S2 6, lektor kepala S3 7.